Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mengungsi secara mandiri, sebagian warga korban gempa di Kabupaten Bandung dan Garut belum merata mendapatkan bantuan. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina, dengarkan ahli dan saksi fakta di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Polisi meringkus pelaku pembunuhan wanita dalam karung yang jasadnya ditemukan di dasar Sungai Cipanaha, Tasikmalaya. Sabtu lalu sejumlah rumah di gang sempit di kota Sukabumi terbakar. Kebakaran diduga akibat obat nyamuk bakar yang baranya menyambar ke kasur. Sebuah rumah di Gang Dahlia, Jalan Pasundan, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Sabtu malam lalu hangus dilalap api. Petugas yang datang ke lokasi menerjunkan 4 unit armada damkar serta dibantu 1 unit damkar dari Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Petugas sempat kesulitan mencapai titik api karena berada di dalam gang sempit. Akibatnya 3 rumah lain ikut terbakar. Yang terbakar penuh itu 1, itu kan berarti kan 95% ya. Itu hampir 95% habis, yang ada terdampak 3. Menurut kesaksian pemilik rumah, api muncul setelah obat nyamuk bakar membakar kasur di rumah. Pemilik rumah yang berusaha menyelamatkan istrinya yang sedang sakit menderita luka bakar di bagian tangan. Katanya ada kabar dari Ibu Narsi yang punya rumah ini, bapaknya memasang obat nyamuk. Lalu di situ ada kasur katanya. Itu kan iya obat nyamuk bakar. Saya juga belum benar-benar tanya sama bapaknya bagaimana karena bapaknya sudah masuk rumah sakit. Api bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Untuk memastikan penyebab kebakaran, kasusnya ditangani Polsek Warudoyong. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina Eki kembali digelar hari Rabu dan Jumat pekan lalu. Pemohon mengajukan sejumlah saksi baik ahli dan saksi. Rabu pekan lalu, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina kembali dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Sidang kali ini mendengarkan keterangan ahli dan saksi fakta, termasuk Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri. Dalam kesaksiannya, ia menegaskan kematian Vina dan Eki tahun 2016 lalu disebabkan kecelakaan tunggal sesuai hasil penyelidikan awal Polres Cirebon. Yang kecelakaan lalu lintas siapa yang bilang bukan kecelakaan lalu lintas? Bapak meyakini itu kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini, itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa saya sebagai mantan Kapolda menaibkan itu? Ketegangan sempat terjadi saat jaksa dan kuasa hukum ke-6 terpidana kasus Vina berdebat saat pemeriksaan saksi fakta. Perdebatan pemohon dan termohon memancing pengunjung sidang turut berteriak. Perdebatan dipicu pertanyaan jaksa kepada saksi apakah mendapatkan intimidasi atau pemukulan dari jaksa atau hakim dalam sidang 2017 lalu. Sidang dilanjutkan Jumat pekan lalu dengan mendengarkan 6 saksi, diantaranya teman Eki, Deddy Mulyadi, dan ahli digital forensik Reza Indragiri. Kuasa hukum ke-6 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki yakin saksi yang mereka ajukan melihat langsung bahwa kematian 2 sejoli tersebut tahun 2016 lalu murni akibat kecelakaan tunggal. Saksi-saksi yang mengenai melihat adanya kecelakaan tunggal ya, ada Oki, ada Ismail, ada Pak Adi, Haryadi, ada kemudian Purnomo ya, banyak saksi yang melihat itu kecelakaan ya. Sidang peninjauan kembali akan dilanjutkan pertengahan pekan ini. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon.
Kasus distribusi tayangan ilegal Next Parabola yang ditangani Polda Jawa Barat diselesaikan dengan keadilan restoratif. Perdamaian dicapai setelah pelaku yang mendistribusikan ulang tayangan sejumlah channel dari layanan Next Parabola mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Mediasi oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat antara Next Parabola dan dua tersangka, MT dan RW, yang menjadi tersangka karena mendistribusikan ulang tayangan Champions TV 5, Indosiar HD+, channel HGTV secara ilegal di Subang tanpa seizin Next Parabola selaku pemegang hak siar, akhirnya diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif. Baik, untuk kelanjutan perkara ini, bahwa perkara ini juga ada kesepakatan antara pihak pelapor dengan terlapor pada saat ini, bahwa kita juga baru melaksanakan gelar perkara dan kita menempuh kegiatan restoratif justice dengan kerugian pelapor telah dikembalikan oleh terlapor dan kita akan melakukan penghentian penyidikan. Pihak Next Parabola menerima permintaan maaf dan pengakuan bersalah kedua tersangka dan janji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta berkomitmen akan berkontrak secara resmi dalam menjalankan bisnis siarannya. Namun sebagai pemegang hak siaran televisi, Next Parabola akan terus mengawasi praktik ilegal pendistribusian ulang tayangan tanpa hak di seluruh wilayah Indonesia. Sudah melalui berbagai diskusi dan mediasi, dan kami juga menerima permintaan maaf dan perdamaian. Dan melalui kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa Next Parabola akan serius menindaklanjuti seluruh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TV kabel lokal yang menyiarkan siaran-siaran Next Parabola secara ilegal. Sebelumnya, para tersangka dijerat pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1, dan pasal 50, junto pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang ITE dan terancam hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dan kasusnya telah melalui 6 kali persidangan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.